Oleh karena kita lihat bagaimana Habib Ali bin Saleh yang selalu menyenangkan Nabi SAW dengan suaranya yang indah ketika membaca diba. Saya punya abah, luar biasa senangnya cintanya kepada beliau. Di mobil itu selalu disetel kaset beliau ini. Nabi, saya punya abah, bangganya kepada beliau luar biasa, apalagi Nabi Muhammad. Sehingga mohon maaf, kalau beliau bukan seorang gore diba yang dicintai oleh Muhammad, maka keajaiban tidak akan terjadi kepada beliau. 6 kali stroke tapi beliau masih sehat. Semuanya berkat Nabi Muhammad. Dan orang seperti beliau, hasya wa kalla, tidak bermimpi Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad sangat ingin membalas semua yang berbuat baik untuk Nabi Muhammad. Apa kata saya punya abah? Orang seperti kita ini, para ustadz-ustadz, para dai-dai, para donatur-donatur yang bantu pondok pesantren, yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, yang ingin merealisasikan keinginan Nabi Muhammad, tunggu, pasti Nabi Muhammad membalas. Paling sedikit membalasnya untuk di dunia apa? Nanti ketika mereka meninggal dunia, ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad hadir bersamanya. Mau ditukar dengan apa? Mau ditukar dengan amplop? Kita berdakwah mau ditukar dengan amplop? Kita berdakwah mau ditukar dengan jabatan? Tidak ada yang lebih baik daripada mendekat diri kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada kita membahagiakan Nabi Muhammad. Kalau sudah kita bisa membahagiakan Nabi Muhammad, Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, apa lagi? Apa lagi dicari di dunia ini? Hari ini kami mendengar qasidah yang dibuat oleh Habibullah Haddad. Beliau katakan, tidak ada tujuan hidup di dunia kecuali 2. 1, dapat ridho daripada Allah. 2, dapat ridho daripada Nabi Muhammad. Kapan kita akan berjuang untuk Nabi Muhammad? Kita berada di akhir zaman. Kapan kita akan memandang umatnya Nabi Muhammad, semua itu adalah umat Nabi Muhammad yang begitu dicintainya, yang beliau tidak menangis kecuali untuk umatnya, beliau tidak tersenyum kecuali untuk umatnya. Lakukan. Jangan kita katakan, iya Beb, saya tidak punya modal. Demi Allah, bohong. Allah Ta'ala tidak adil kalau kita mengatakan kita tidak punya modal. Semuanya punya modal. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya. Nggak bisa apa-apa dengan doanya. Mari kita doakan mereka di luar sana. Bukan kita jauhkan daripada Muhammad, dekatkan daripada Muhammad. Nabi Muhammad Raufur Rahim. Sudah lihat bagaimana kita? Sudah lupakah kita bagaimana ketika ada satu orang yang bermimpi Nabi Muhammad, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, nanti ketika di padang mahsyar yang berhak dapat syafaatmu dari umatmu itu umatmu yang mana? Dijawab oleh Muhammad, mereka ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditanya kembali, ya Rasulullah, umatmu sudah berbeda-beda, bercabang-cabang, yang dapat syafaatmu kelak nanti di hari kiamat siapa? Dijawab untuk 2 kalinya, ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketiga kalinya beliau bertanya, ya Rasulullah, maksudnya thariqahnya beda, mazhabnya beda, yang akan mendapatkan daripada syafaatmu kelak nanti dari kiamat dari mereka itu yang mana? Nabi SAW ketiga kalinya beliau katakan, ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingin memperjelas lagi, mungkin ingin menyebutkan terkait dengan organisasi yang dia pegang atau mazhab yang dia anut. Dia ingin bertanya lagi, apa dari Muhammad? Nabi Muhammad meletakkan jarinya di dalam mulutnya, lalu seraya berkata, apakah engkau ingin mengharamkan syafaatku untuk seluruh umatku? Itulah rahmatnya Nabi Muhammad. Mereka di luar sana siapa? Dicintai oleh Muhammad. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang di luar sana yang menjadi umatnya Muhammad kecuali sudah pernah Nabi Muhammad bersumpah untuk mereka. Ketika turun sebuah ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi 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 inilah arda wahidan min ummati finnar. Aku tidak ridha satu saja daripada umatku di neraka. Ya Allah, semoga dengan berkat kita berkumpul ya Allah, segala unsur daripada umatmu telah berkumpul di tempat ini ya Allah. Ya Rasulullah, jadikanlah wasilah kepada kami ya Allah. Ya Rasulullah, jadikan engkau sebagai sebab kami semuanya kabul doanya ya Allah. Ya Allah, bukakan hidayah untuk anak istri kami ya Allah. Banyak di antara mereka yang sangat tahu di depan mereka Al-Quran, di depan mereka hadis Nabi Muhammad,
Tapi kalau Engkau tidak buka dengan hidayah, siapapun yang berbicara tidak akan merubahnya ya Allah. Ya Allah, berapa banyak di antara kita ya Allah, mereka tahu bahkan hafal Quran, mereka ngerti dengan hadis dan tahu terjemahnya, tapi karena mereka tidak dapat hidayat, mereka seakan-akan terhijab daripada sesuatu yang hak ya Allah. Ya Allah, bukalah hijab kami. Bukalah hijab kami ya Allah. Hilangkan segala cinta daripada dunia, daripada hati kami ini ya Allah. Cinta pada dunia hilangkan, cinta pada jabatan hilangkan, cinta kepada harta benda hilangkan, cinta kepada keluarga hilangkan. Tidak tersisa dalam hati kami kecuali cinta kepadamu dan cinta kepada kasih Muhammad ya Allah. Ya Allah, Engkau satu-satunya zat yang jikalau Engkau berkehendak, hanyalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Rabb, berkat mereka orang tua kami yang soleh-soleh, para aulia bersama kami ya Allah. Kami mohon kepadamu, bukalah hijab dari kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kami, berikanlah hidayah kepada keturunan kami, berikanlah hidayah kepada anak santri kami, santri kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada masyarakat Indonesia, negara kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka semuanya. Demi Allah, kalau Engkau berkehendak, semuanya akan mudah, semuanya akan terlaksana. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah negara Indonesia negara yang kaya raya. Jadikanlah negara Indonesia negara yang bermartabat. Jadikanlah negara Indonesia negara bermarwah. Jadikanlah para pejabat-pejabat kami, saudara-saudara kami yang berada dalam jabatan itu ya Allah, mereka yang beriman dan bertakwa, mereka yang memikir kepada masyarakatnya, yang jikalau mereka jauh daripada ajaran Nabi Muhammad, bagaimana mungkin mereka tidak akan terseret dan terjerumus ke dalam pembusukan dan penjerumusan oleh iblis dan koroni-koroninya itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka semua insyaf ya Allah. Ya Allah, berikanlah iman dan takwa kepada mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Bukankah kami semuanya adalah sesuatu itu ya Rabb? Bukankah negara kami Indonesia adalah sesuatu itu ya Rabb? Bukankah tempat kami berpijak adalah sesuatu itu ya Rabb? Ya Rabb, berikanlah kami, liputilah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Rahmatilah orang tua kami sudah meninggalkan kami, entah bagaimana keadaan mereka ya Allah. Rahmatilah mereka semua ya Allah. Rahmatilah orang tua kami yang masih hidup. Rahmatilah istri-istri kami ya Allah. Rahmatilah para suami kami. Rahmatilah keluarga kami. Berikan mereka rahmat ya Allah, dengan suatu rahmat yang sangat memungkinkan untuk mereka itu bermimpi Nabi Muhammad dan memandang Nabi Muhammad, yaitu suatu rahmat yang menancap dalam hati mereka bahwasanya tidak ada yang selamat hidup di dunia kecuali ikut jejak daripada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang berada dalam ayat itu, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan, faqad faza fauzan, faqad faza fauzan. Jadikanlah kami termasuk beruntung, beruntung di dunia, beruntung di dunia ya Allah. Jadikanlah kami termasuk beruntung, beruntung di kubur kami, beruntung di surat kami, beruntung dengan segala anugerah yang Kau berikan kepada kami, beruntung nanti ketika di padang mahsyar, karena pertama yang kami pandang daripada wajah manusia adalah wajah mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang akan tidak Kau haramkan daripada memandang wajah Nabi Muhammad, yang pada saat itu Nabi Muhammad berkata, man lam yarani yaumal qiyamah lam yadkhulil jannah. Barang siapa tidak melihatku nanti di hari kiamat, maka dia tidak akan masuk dalam surga ya Allah. Berikanlah kami pandangan pada Muhammad di dunia sebelum di akhirat nanti. Di akhirat sebelum kami berada di dalam surga ya Allah. Jauhkan kami daripada pandangan yang bisa mencegah kami daripada memandang Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.